Hari ini tanggal 10 April, hari yang terasa biasa saja, tapi ternyata penuh makna buat gue. Tahun 2026 sudah di depan mata, waktu berjalan cepat banget. Gue lagi duduk santai di sofa, remote di tangan, ganti-ganti channel TV, sampai akhirnya berhenti di satu kartun legendaris, SpongeBob SquarePants. Dari kecil sampai sekarang, kartun ini nggak pernah absen di layar TV, selalu hadir nemenin berbagai generasi. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. SpongeBob jadi ikon global yang dikenal semua orang. Spons laut yang biasanya cuma buat cuci piring, sekarang malah jadi selebriti internasional yang dicintai banyak orang. Popularitasnya luar biasa, anak kecil sampai bapak-bapak. Semua tahu SpongeBob, bahkan sering jadi bahan obrolan di mana-mana. Kartun ini udah kayak bagian dari budaya pop, jadi simbol yang melekat di kehidupan sehari-hari. Dulu sebelum sekolah, tontonan wajib tiap pagi, jadi mood booster sebelum berangkat. Sekarang, setiap nonton ulang, rasanya nostalgia banget, kayak balik ke masa kecil. SpongeBob pertama tayang tahun 1999, tapi anehnya nggak pernah terasa ketinggalan zaman, selalu relevan sampai sekarang. Humornya tetap segar, ceritanya selalu seru, dan bisa bikin ketawa semua umur. Karakter utamanya, Spons kuning super optimis, tinggal di Bikini Bottom dan kerja jadi koki di Krusty Krab. Hidupnya sederhana, tapi petualangannya selalu absurd, penuh kejutan, dan pastinya lucu. Mungkin itu rahasianya, cerita simple, dibikin jadi kocak abis, gampang diterima siapa aja. Jadi, kenapa Spons cuci piring ini bisa lebih terkenal dari banyak artis sungguhan? Apa sih yang bikin dia beda? Di esai ini, gue bakal bedah rahasia sukses SpongeBob SquarePants, dari sisi cerita sampai pengaruhnya di dunia nyata. Siapa tahu, abis ini kita jadi lebih menghargai Spons di dapur. Yuk, kita mulai petualangan ini bareng-bareng. Sebelum lanjut, yuk kita kenalan dulu sama warga Bikini Bottom yang penuh warna dan keunikan. Bintang utamanya tentu SpongeBob, Spons laut super optimis yang tinggal di rumah nanas bawah laut yang ikonik dan selalu ceria. Setiap hari, SpongeBob kerja sebagai koki di Krusty Krab, restoran paling terkenal di Bikini Bottom, dan selalu semangat tiap pagi. Teman baiknya, Patrick Star, bintang laut pink yang polos dan setia, tinggal di bawah batu besar yang sederhana. Patrick pengangguran sejati, kerjaannya makan, tidur, main bareng SpongeBob, dan selalu punya ide-ide konyol. Persahabatan mereka jadi inti banyak cerita, bodoh bareng, tapi selalu kompak dan saling mendukung satu sama lain. Tetangga mereka, Squidward Tentacles, gurita sinis yang benci keributan SpongeBob dan Patrick, selalu ingin ketenangan. Squidward kerja jadi kasir di Krusty Krab, punya mimpi jadi seniman terkenal, tapi selalu gagal dan sering kesal sendiri. Ironisnya, hidup Squidward nggak pernah lepas dari SpongeBob dan Patrick yang selalu ada di sekitarnya. Ada juga Tuan Krabs, bos pelit yang cinta uang di atas segalanya, rela melakukan apa saja demi keuntungan. Sandy Cheeks, tupai dari Texas yang tinggal di bawah laut pakai helm astronot, jago sains, karate, dan selalu membawa semangat petualangan. Plankton, musuh bebuyutan Tuan Krabs, tiap hari berusaha curi resep rahasia Krabby Patty, tapi selalu gagal dengan cara lucu. Karakter-karakter unik ini bikin Bikini Bottom hidup, penuh warna, dan gak pernah membosankan. Setiap karakter punya keanehan sendiri, tapi justru itu yang bikin cerita mereka seru dan menarik untuk diikuti. Mereka saling melengkapi, bikin dunia bawah laut ini terasa nyata dan penuh kehangatan persahabatan. Dari Spons, bintang laut, gurita, sampai tupai, semuanya punya peran penting dalam kehidupan di Bikini Bottom. Interaksi mereka jadi sumber komedi, tawa, dan juga pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Nggak heran, penonton dari segala usia betah nonton mereka, karena kisahnya bisa dinikmati siapa saja. Dunia Bikini Bottom jadi tempat di mana keanehan adalah hal biasa, dan semua diterima apa adanya. Dan disitulah letak pesonanya, tempat di mana perbedaan justru jadi kekuatan utama. Apa sih yang bikin SpongeBob beda dari kartun lain? Kenapa kartun ini bisa begitu ikonik dan disukai banyak orang dari berbagai usia? Humornya absurd, nggak ketebak, dan sering nggak masuk akal. Setiap punchline kadang bikin kita mikir, kok bisa sih kepikiran kayak gitu? Contohnya bikin api unggun di bawah laut atau nangis sampai banjir. Hal-hal kayak gini cuma bisa terjadi di dunia SpongeBob. Logika di kartun ini jungkir balik, tapi justru itu yang bikin lucu. Penonton diajak untuk nggak terlalu serius dan menikmati keanehan yang ada. Visualnya juga khas, ekspresi karakter lebay, close-up detail, kadang menjijikkan, tapi memorable.
Setiap adegan punya ciri visual yang gampang diingat. Kadang ada adegan live action tiba-tiba, kayak tangan manusia muncul di tengah kartun. Ini bikin suasana makin random, dan gak terduga. Semua ini bikin SpongeBob punya identitas visual yang kuat, dan beda dari kartun lain. Kartun lain biasanya fokus ke anak-anak dengan pesan moral jelas dan cerita yang mudah ditebak. SpongeBob juga punya pesan, tapi disampaikan dengan cara liar dan gak takut jadi aneh. Kadang pesan moralnya tersembunyi di balik kekonyolan. Karakternya jauh dari sempurna. Squidward pemarah, Tuan Krabs pelit, tapi justru relatable. Mereka punya kekurangan yang bikin kita merasa dekat. Dunia Bikini Bottom sendiri parodi dunia manusia, tapi versi bawah laut. Segala aktivitas manusia diadaptasi dengan cara unik. Ada restoran, sekolah, bank, semua dengan twist unik yang bikin dunia ini terasa hidup dan penuh kejutan. Boat mobil, Krusty Krab bentuk perangkap kepiting, detail kecil yang bikin dunia ini konsisten dalam keanehan dan selalu menarik untuk dieksplorasi. Nonton SpongeBob rasanya kayak masuk ke dimensi lain dengan aturan sendiri, di mana apapun bisa terjadi. Aturan utamanya? Tidak ada aturan. Semua bisa berubah sewaktu-waktu. Inilah yang bikin SpongeBob selalu segar dan gak pernah membosankan. Bahkan setelah bertahun-tahun tayang. Setiap episode selalu ada kejutan baru yang bikin penonton penasaran dan ingin nonton lagi. Nggak lengkap bahas SpongeBob tanpa momen ikoniknya. Episode Band Geeks, Squidward bikin marching band. Patrick nanya, mayones itu instrumen. Pizza delivery, SpongeBob dan Squidward antar pizza, penuh rintangan konyol. Lagu Krusty Krab Pizza jadi legenda. The Camping episode, berkemah di halaman rumah, nyanyi The Campfire Song di serang beruang laut. Nasib apes Squidward selalu jadi sumber tawa. Meme-meme kayak SpongeBob pelangi imagination. Patrick teriak Finlandia. Tuan Krabs mata dolar, semua jadi bagian budaya internet. Momen-momen ini gampang diingat, selalu bikin ngakak walau udah nonton berkali-kali. Kejeniusan SpongeBob ada di kemampuannya bikin momen ikonik yang abadi. Setiap episode pasti ada satu adegan yang nempel di kepala. Itulah kekuatan komedinya. Kenapa SpongeBob disukai semua umur? Anak-anak suka warna cerah, karakter lucu, humor slapstick yang gampang dimengerti. Ceritanya simple, petualangan sehari-hari yang jadi kacau. Tapi orang dewasa juga suka karena ada lapisan humor satir dan sindiran sosial. Banyak lelucon tentang birokrasi, stres kerja, atau tagihan. Relate banget buat orang dewasa. Squidward jadi cerminan orang dewasa yang punya mimpi, tapi terjebak rutinitas. Anak-anak lihat Squidward sebagai pemarah, orang dewasa lihat dia sebagai diri sendiri. SpongeBob itu kayak bawang, banyak lapisan, dari anak-anak sampai dewasa. Penulisnya pintar menyeimbangkan humor untuk semua umur. Setiap anggota keluarga bisa ketawa bareng, meski alasannya beda. Inilah yang bikin SpongeBob tahan lama dan selalu relevan. Semua orang bisa menemukan sesuatu untuk dinikmati. Di balik komedi absurd, SpongeBob ngajarin banyak nilai positif. Optimisme. SpongeBob nggak pernah menyerah walau gagal berkali-kali. Dia selalu bangun dengan semangat baru, teriak, "Aku siap." Passion. SpongeBob cinta pekerjaannya, bikin burger dengan bangga. Pesan apapun pekerjaanmu, lakukan sepenuh hati. Humor. Kemampuan menertawakan diri sendiri, bikin hidup lebih ringan. SpongeBob dan Patrick jago mengubah hari membosankan jadi petualangan seru. Nilai-nilai ini disampaikan tanpa menggurui lewat aksi dan cerita. Kita belajar optimisme dari kegigihan SpongeBob, belajar passion dari caranya membalik burger, pesan moral nyampe tanpa terasa diceramahi. Itulah kekuatan ceritanya. Tema terkuat di SpongeBob adalah persahabatan. Hubungan SpongeBob dan Patrick jadi jantung serial ini. Selalu bareng, baik dalam hal seru atau bodoh. Mereka sering bertengkar, tapi selalu baikan lagi. Persahabatan mereka tulus tanpa syarat, saling menerima kekurangan. Episode Big Pink Loser, SpongeBob bantu Patrick dapat penghargaan dengan cara kocak. Hubungan dengan Squidward juga unik, meski sering bilang benci, Squidward diam-diam peduli. Sandy, sahabat dari dunia berbeda, justru saling melengkapi dengan SpongeBob. Persahabatan di Bikini Bottom melintasi perbedaan apapun. Dari latar belakang, budaya, sampai spesies, semua bisa jadi teman. Inilah pelajaran tentang persahabatan sejati. Selain persahabatan, kerja keras juga jadi tema utama. SpongeBob contoh etos kerja luar biasa, nggak pernah telat, selalu semangat, ribuan kali jadi karyawan teladan.
Dia kerja keras bukan demi uang, tapi karena bangga sama hasil kerjanya. Squidward juga pekerja keras. Meski mimpinya jadi seniman selalu gagal, kegigihan Squidward tetap patut dihargai. Nggak pernah menyerah, walau dunia menertawakan. Plankton juga gigih. Walau tujuannya jahat, selalu punya rencana baru, walau gagal terus. Kisah mereka gambaran perjuangan hidup mimpi, kegagalan, dan usaha tanpa henti. Jalan menuju impian memang nggak mudah, penuh rintangan dan kegagalan. Tapi yang penting, terus berusaha dan jangan kehilangan harapan. SpongeBob, Squidward, Plankton, semua punya mimpi besar. Kartun ini ngajarin kita untuk nggak gampang nyerah. Kerja keras dan mimpi besar selalu layak diperjuangkan. Kenapa SpongeBob tetap dicintai sampai sekarang? Karena dia gabungkan komedi absurd, karakter unik, dan pesan positif dalam satu paket. Anak-anak dan orang dewasa sama-sama bisa menikmati, meski alasannya beda. SpongeBob jadi jembatan antar generasi, ayah dan anak bisa ketawa bareng. Di balik keanehan Bikini Bottom, ada hati besar, optimisme, persahabatan, kerja keras, jadi diri sendiri. Pesan moralnya tulus, nggak menggurui, gampang diingat. SpongeBob jadi pelarian dari dunia nyata yang kadang berat. Dia teman masa kecil, sumber meme, dan penghibur sejati. Selama masih ada yang butuh tawa, SpongeBob akan selalu punya tempat di hati kita. Aku siap nonton satu episode lagi.